Ya baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrillah binimatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Al-ayah. Surat Al-A'raf ayat 204. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di acara Kultum di Baraya Kultum melalui frekuensi 141380 MHz. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, para pengikutnya termasuk kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Jamaah Baraya Kultum yang saya hormati, menyimak di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jikalau ada orang yang membacakan Al-Quran, alhamdulillah sahabat Kultum sering, sekarang ditambah lagi waktunya malam Rabu dan malam Sabtu membaca Al-Quran, ya. Jangan khawatir yang tidak ikut baca juga, hanya mendengarkan saja. Nah, ini akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 204 seperti itu. Jamaah Baraya Kultum yang saya hormati di pagi hari ini, di Al-Quran seperti telah kita fahami, ya, ini merupakan lautan pengetahuan yang tak terhingga luasnya. Jadi jika kita ada permasalahan atau perbedaan, maka kita kembalikan saja kepada Al-Quran. Setiap ayatnya juga ini mengungkap tema pengetahuan yang memiliki arti yang penting bagi kehidupan kita, jamaah yang hormat. Karena itu, perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat surat Al-A'raf ini untuk mendengarkan dengan sesungguh-sungguhnya ketika ayat Al-Quran dilantunkan. Ini adalah perintah yang logis dan patut dipatuhi jamaah Baraya Kultum yang saya hormati. Sebelum panjang lebar saya menyampaikan di dalam Al-Quran tersebut, kita lihat dulu asbabun nuzulnya. Jamaah Baraya Kultum, di dalam suatu riwayat dari Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jamaah ini dikemukakan bahwa ayat surat Al-A'raf ayat 204 ini turun berkenaan dengan orang-orang yang membaca Al-Quran dengan nyaring di waktu sholat. Jadi jelas kedengaran. Padahal mereka sedang bermakmum kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai perintah agar kaum muslimin mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam. Nah itu. Jadi apabila imam sedang membacakan Al-Quran, ya, dengarkan, perhatikan jamaah yang hormati. Nah, yang imam setelah membaca Fatihah, ya, nah nanti ada di jeda dari Fatihah pindah ke surat yang lain, itu ada jeda untuk membaca satu Fatihah. Jadi perhatikan jamaah yang hormati imam tersebut. Nah, di dalam riwayat yang lain jamaah dari Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya, dikemukakan bahwa ayat itu diturunkan berkenaan dengan perbuatan orang-orang yang bercakap-cakap di waktu sholat, berbicara padahal imam sedang membaca Al-Quran. Nah, ini suatu teguran juga jamaah yang hormati. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Az-Zuhri, juga dijelaskan bahwa ayat itu turun berkenaan dengan seorang pemuda Ansyar, ya, yang turut dia membaca Al-Quranul Karim. Padahal Rasulullah SAW melakukan imam sholat
jamaah yang saat itu tengah membacakan Al-Quran. Jadi tidak perlu kita ngabandingan, perhatikan saja. Maka oleh karena itulah Allah menurunkan ayat ini sebagai larangan mengganggu imam yang sedang membaca Al-Quran. Nah, jadi kita ingat, di frekuensi juga saya ingatkan beresen. Jadi apabila ada yang membaca Al-Quran, maka perhatikan. Insya Allah dengan memperhatikan ayat tersebut kita akan mengetahui. Jadi kita tidak perlu ikut baca lagi, ya. Apalagi misal di frekuensi itu menggunakan PTT yang sifatnya satu arah. Apabila ada orang yang membacakan Al-Quran, kita pijit PTT lagi, dengan sendirinya itu kan tertutup. Jadi tidak bisa diperdengarkan. Nah, ini adalah satu teknik, ini adalah keluar biasaan buat kita. Ya, jadi kita tidak perlu kita ikut lagi. Dengarkan, perhatikan, insya Allah nanti kita akan mengetahui juga, oh huruf ini harusnya seperti ini dibacanya. Nah, seperti itu ya. Jamaah Barayakultum yang saya hormati, di pagi hari ini memperdengarkan bacaan Al-Quran ini. Al-Quran adalah kumpulan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung dan yang luhur, jamaah yang saya hormati. Apabila kita mampu mengambil manfaatnya, kebahagiaan yang kekal akan menjadi milik kita, jamaah yang saya hormati. Ya, di dalam ayat surat Al-A'raf tadi, jamaah yang saya hormati, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk kepada hamba-hambanya untuk mengambil manfaat dan keuntungan dari isi yang terkandung di dalam Al-Quran tadi. Maka dengan cara mendengarkan ketika Al-Quran sedang dibacakan, jamaah yang saya hormati, insya Allah Ta'ala kita akan mendapat rahmat walaupun kita tidak paham isinya, hanya mendengarkan saja. Apalagi kita paham ya isinya, artinya, dan kalimat-kalimat itu luar biasa. Tetapi bukan berarti apa, jangan. Tapi kita tetap berusaha. Ini jamaah. Selanjutnya jamaah Barayakultum yang saya hormati, mendengarkan adalah ini mengindra, ya, meresapi makna ya di dalam Al-Quran, dan menggali juga segala rahasia yang terkandung di dalamnya. Itu jamaah yang saya hormati. Mengagungkan Al-Quran, jamaah Barayakultum yang saya hormati, berarti kita mencari segala rahasia yang terkandung di dalamnya dengan berbagai usaha yang dapat membawa seseorang kepada limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan semua Barayakultum tidak beranjak mendengarkan Al-Quran, mulai dibuka sampai dibacakan, sampai hatam Quran, sampai saya membacakan Al-Quran sekarang, cuma saya dibebaskan begini, ditafsirkan, diterjemahkan. Ini juga Al-Quran sumbernya. Jadi jangan dicek, bagus sinyalnya, vokalnya, setelah itu pergi lagi. Nah, itu yang saya tidak hendaki, jamaah yang saya hormati. Mudah-mudahan saya baik sangka saja. Nah, maka dengan demikian jamaah yang saya hormati, orang tersebut akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai zat yang menurunkan Al-Quran yang sangat mulia ini, jamaah yang saya hormati, Zahir ayat ini, jamaah menunjukkan wajibnya mendengarkan bacaan Al-Quran serta diam untuk memperhatikan isi kandungannya. Jadi kita duduk sampai tuntas di depan radio, tidak dioper-oper radionya, tetap istiqomah di 138 sebelum ditutup. Ya, tidak pindah ke 36 atau naik terus ngahaleun. Itu nggak lucu. Baik di waktu sholat maupun di luar sholat. Jamaah Barayakultum yang saya hormati, akan tetapi umumnya ulama berpendapat bahwa ya, kewajiban dia mendengarkan dan memperhatikan itu hanyalah apabila Al-Quran sedang dibaca ya oleh imam pada saat sholat. Nah, itu umumnya. Ya, sedangkan di luar sholat ini hukumnya hanya sunnah saja. Kalau ingin mendapatkan ganjaran dari sunnah, mendengarkan, maka lakukanlah. Karena sunnah dilaksanakan itu akan mendapatkan ganjaran, kalau tidak pun tidak apa-apa. Saya tidak bisa melarang karena adalah frekuensi. Kalau ingin mendapat ganjaran, dengarkanlah baik-baik. Itu jamaah ya.
Dan berkenaan dengan hal itu, jamaah Baraya Kultum yang saya hormati, masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, beberapa ulama diantaranya Asy Syafi'i dan Al-Bukhari semua banyak. Jamaah Baraya Kultum yang saya hormati di pagi hari ini, di dalam suatu riwayat dari Imam Malik, ini dikemukakan bahwa ketika selesai mengimami sholat yang dikeraskan suaranya di dalam riwayat lainnya, yakni sholat subuh, ya, beliau Nabi Muhammad SAW bersabda kepada para sahabat, kumpul, adakah di antara kalian tadi yang membaca Al-Quran bersama denganku? Salah seorang sahabat menjawab, benar ada. Begitu. Ya Rasul, Nabi bersabda, sekarang aku katakan bahwa aku tidak perlu disaingi di dalam baca. Jadi tidak perlu. Nabi Muhammad tidak perlu disaingi. Jadi kalau ada yang membaca Al-Quran, jangan menyaingi. Memperdengarkan saja. Ya, itu jamaah yang saya hormati. Bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan? Ya, semenjak mendengarkan sabda itu, jamaah para sahabat berhenti membaca bila Rasulullah SAW mengeraskan bacaan di dalam sholat Al-Quran. Nah begitu. Jadi sudah tahu sekarang, ya. Dan mereka membaca dengan berbisik bila imam tidak mengeraskan bacaan. Jadi imam disyaratkan jamaah yang saya hormati bacaannya dinyaringkan supaya terdengar oleh makmum. Jangan berbisik-bisik, ya. Diam sampai nggak kedengaran sama makmum. Jamaah Baraya Kultum yang saya hormati di pagi hari ini, sesungguhnya ketaatan seseorang di dalam mengikuti imam ini merupakan bagian dari kesempurnaan sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidaklah sempurna sholat seseorang kecuali apabila ia memperhatikan bacaan imam tanpa menyaingi dengan bacaan lainnya. Ya, ada kadang-kadang berjamaah yang sebenarnya saya juga ada mendengar, kok kenapa imam membaca malah makmum juga membaca? Itu enggak perlu. Jamaah yang saya hormati, ya. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, inama ju'ilal imam liyu'tama bihi. Fa idza kabara fakabiru wa idza qara amfasit, begitu. Diam. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, bukan disaingi. Ya, apabila imam itu bertakbir, maka takbirlah makmum. Dan apabila ia membaca, maka diamlah, perhatikanlah bacaannya. Ulah nyaingan, ulah mihelaan. Begitu jamaah yang saya hormati, mudah-mudahan kultum singkat ini menjadikan ilmu buat kita semua. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, Baraya Kultum silakan membuka, ya, untuk siapa saja, baik yang sudah mempunyai nomor panggil ataupun yang hanya mendengarkan saja, monggo silakan bergabung. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukanlah bagi kami segala rahasia kalamu buka, ya Allah, agar kami semua dapat mengambil manfaatnya. Limpahkanlah karunia rahmatmu, wahai Zat yang maha pemberi rahmat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur Pak Ustaz. Allahumma zakirna minhu ma
rabbal alamin. Silakan Kang Bungsu. Baik. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia bagi kami sebagai pemimpin, cahaya, tunjuk, dan terang. Ya Allah, ingatkanlah apa yang kami lupa daripadanya, dan ajarilah kami tentang apa yang belum kami ketahui. Anugerahkanlah kami untuk membacanya, tengah malam dan di penghujung siang. Jadikanlah ia sebagai pembela bagi kami, wahai Tuhan sekalian alam. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih atas kebersamaan dan partisipasinya rekan-rekan sekalian, dan tetap jaga kesehatan selalu. Baraya Kultum kami tutup. Sampai jumpa besok pada frekuensi 14 138.0 MHz bersama Baraya Kultum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun semuanya.